Selamat siang semuanya. Kali ini kita lanjutkan modul 5 praktikum kita Fisika Dasar 2, yaitu tentang gelombang berdiri pada tali. Nah, tujuan percobaannya adalah setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa akan dapat memahami gelombang berdiri pada tali. Pada percobaan gelombang berdiri pada tali, kita menggunakan sepotong benang, di mana salah satu ujungnya akan diikatkan kuat-kuat. Kemudian ujung salah satunya lagi akan ditarik menggunakan massa beban. Nah, kemudian benang ini nantinya akan digetarkan dengan frekuensi dari sumber getar yang tetap. Nah, pada benang tersebut nantinya akan terbentuk gelombang berdiri, di mana terjadi pada tegangan-tegangan tertentu. Nah, keadaan inilah yang kita katakan sebagai keadaan resonansi. Nah, kemudian kita tahu bahwa hubungan antara frekuensi resonansi dan tegangan itu dapat dituliskan sebagai F sama dengan, ya F adalah frekuensi sumber getar, sama dengan N/2L dikalikan dengan akar daripada T dibagi dengan mu, di mana N adalah jumlah perut ya, kemudian L adalah panjang gelombang, kemudian T itu adalah tegangan yang ada pada benang, kemudian mu itu adalah massa tali ya, atau massa benang per satuan panjang benang. Nah, ini adalah alat-alat percobaan yang diperlukan dalam gelombang pada tali. Yang pertama adalah osilator, yaitu akan menggetarkan nantinya sebagai sumber getar. Kemudian kita punya papan landasan, kita punya benang, dan ada beban penggantung yang nantinya akan kita ikatkan menggunakan katrol pada salah satu ujung benangnya. Nah, adapun langkah-langkah percobaan, nah kita set alat seperti terlihat pada gambar. Nah, jadi kita kaitkan ya benang pada satu ujungnya itu ke sumber getarnya, dan ujung lainnya adalah ke katrol yang akan digantungkan beban, massa beban. Nah, di sini kemudian kita hidupkan frekuensi, kemudian kita ubah tegangan pada tali sehingga akan terbentuk nanti gelombang berdiri yang stabil. Nah, pertama-tama yang kita buat adalah gelombang berdiri dengan satu buah perut. Nah, saat terbentuk gelombang berdiri dengan satu buah perut tersebut, kita perlu catat tegangan yang terjadi pada tali, jadi ukur saja dulu massa beban yang digantung ya. Nah, kemudian kita ukur jumlah perutnya tadi yang jumlahnya 1, kemudian kita catat panjang gelombang yang terbentuk. Nah, setelah kita mendapatkan satu data tadi, yaitu dengan jumlah satu perut, kita lanjutkan dengan melakukan hal yang sama untuk gelombang berdiri dengan 2 buah perut. Nah, jadi lakukannya pencatatan terhadap besarnya tegangan tali, ukur panjang gelombang yang terbentuk. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali untuk mendapatkan 3 perut dan seterusnya. Nah, itu ya, lakukan untuk tali-tali yang lainnya. Nah, ini terlihat hasil daripada satu perut ya. Kita lihat nah ini besar tegangan atau massa beban yang digantung. Nah, kita lihat pada ujungnya, kemudian nanti itu kita catat dan kemudian kita ukur panjangnya. Nah, ini ada 2 perut ya yang terjadi. Nah, ini kita lihat ada 3 simpul, kemudian ada puncak dan ada lembah gelombang. Ya, kita catat juga berapa massa yang diperlukan untuk mendapatkan 2 buah perut tersebut. Ini kita catat ya, itu berapa berat yang terjadi yang mengakibatkan 2 buah perut atau 1 buah gelombang sebagai lambda ya. Panjang gelombang adalah lambda, perut itu adalah N. Nah, ini adalah yang 3 perut. Masih 2 perut ya. Masih 2 perut. Nah, nanti silakan bisa diukur juga panjang talinya. Nah, ini yang 3 perut ya, 3 perut atau 1,5 gelombang ya. Jadi jumlah perutnya adalah N adalah 3 dan panjang gelombangnya adalah lambda. Nah, berikut contoh tabel percobaan yang bisa diisi datanya, yaitu jumlah perutnya, kemudian besarnya tegangan tali atau
besarnya massa yang digantung, kemudian ukuran panjang gelombangnya. Nah, ini di sini kita buat dalam satu tabel itu adalah berdasarkan data dari satu benang, di mana sudah kita ukur dulu mu, yaitu massa benang per satuan panjang benang dalam satuan gram per meter. Nah, kemudian kalau ada berapa banyak benang yang digunakan, kita ukur masing-masing mu benang tersebut. Berikut kami contohkan hasil percobaan yang sudah dilakukan menggunakan satu buah benang, di mana mu-nya adalah 0,4739 gram per meter. Nah, di sini banyaknya perut kita ukur dari n sama dengan 1 sampai n sama dengan 6. Nah, kemudian untuk masing-masing jumlah perut tadi kita dapatkan massa bebannya dalam satuan gram. Nah, contohnya di sini banyak perut 1, itu massa bebannya adalah 560 gram. Nah, sehingga kita bisa hitung tegangan talinya, yaitu massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, sehingga dapat 5,4432 Newton. Kemudian panjang gelombang yang dihasilkan itu diukur ya, dan hasilnya adalah 3,09 meter. Melakukan perhitungan untuk seluruh data yang didapat, sehingga nanti akan lengkap ya isi daripada tabel percobaan ini atau hasil percobaan ini. Nah, untuk benang lainnya yang dipergunakan dalam percobaan bisa dilihat juga dalam tabel ini. Ini Anda menggunakan benang yang berbeda, di mana dilihat di situ mu-nya adalah 0,82. Jadi benang ini lebih besar ya, lebih berat kalau kita lihat dibandingkan dengan benang yang pertama. Kemudian hasil daripada percobaan juga dibuatkan tabel yang sama ya. Nah, kita lihat di sini untuk perut jumlah satu perut itu massa bebannya yang digantung adalah sebesar 550 gram. Tegangan tali bisa dihitung dan panjang gelombang juga bisa diukur. Demikian data yang sudah kita tunjukkan tadi dari dua buah benang. Nanti silakan mahasiswa bisa mendownload data tersebut dan membuat laporan. Kemudian ya silakan dibahas bagaimana hasil praktikum yang kita berikan tadi. Baik, demikian video yang bisa kami siapkan dari Laboratorium Fisika Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Terima kasih dan selamat siang.